Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, sebelum mystery reading kita ritual candle dulu ya, untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian jarak jauh. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malam ini kita pakai aromaterapi 7 chakra untuk meng-cleansing chakra-chakra di dalam diri kita juga di readingan ini. Oke, sebelumnya aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah atau baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebun. Oke, aku disclaimer dikit sambil cek energi kamu dan dia, karena readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini general kolektif banyak orang, harus bijak dalam menyikapinya. Ada yang udah buka satu dia. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk aku, produk spiritual, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Buat yang mau personal reading, tolong price listnya dibaca dengan benar sampai akhir ya. Di situ ada syarat-syarat dan kondisinya, waktu-waktunya juga. Oke, bottom of the deck energi kalian atau koneksi, konektor antara kamu dan dia. Di sini ada Ace of Cups ya, atau Ace of Cup. Ada cinta yang bersemi lagi, atau ada cinta yang sebenarnya masih selalu bersemi. Ini kedua belah pihak ya. Artinya kamu sama dia sebenarnya memiliki perasaan yang sama. Oke, energi dia saat ini ada King of Cups ya. Ada perasaan yang tumbuh lagi. Nah loh, apakah kemarin sempat nggak tumbuh atau sempat layu? Ya, karena di sini kalau aku lihat ada perasaan yang mulai bertumbuh lagi, yang mulai disemai lagi atau dipupuk kembali. Kemudian di sini ada strength, ya, ada energi meningkatkan kepercayaan diri atau lagi ngumpulin power, keberanian. Ada sesuatu yang ingin dia lakukan, tapi kayak ntar dulu ya, aku mesti ngumpulin keberanian dulu nih. Apa? Kemudian di sini ada temperance, ya, ada situasi lagi mencoba untuk membalancing diri. Lagi mensupport dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri. Jadi kayak saat ini nih dia lagi nggak butuh bantuan orang banyak atau orang lain. Jadi kayak dia tuh lagi punya opini sendiri, sehingga biarin aku beresin dulu sendiri, biarin aku selesain dulu sendiri. Jadi kayak dia masih punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan tadi ya. Cuman aku nggak tahu nih, bisa aja ke arah perasaan atau ke arah kehidupan. Ada sesuatu yang ingin dia tumbuhkan lagi. Bisa jadi juga tentang kehidupan ya. Cuman paling kuat sini tentang cinta. Hanya saja biasanya mungkin dia suka ngobrol sama temennya, curhat atau minta masukan sama temennya, tapi kali ini enggak, kayak dia lagi ngerasa aku cukup deh, aku masih bisa kok, aku sendiri gitu.
Energi kalian di sini ada The Star, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan juga afirmasi. Gak usah takut, ini ada doa dan pengharapan yang sedang berproses on the way ke kalian. Ya, kemudian ada Nine of Swords. Kenapa ini? Sedikit banyak ada overthinking yang mengganggu pikiran kalian. Entah ini tentang kehidupan, masa depan, atau tentang percintaan. Kemudian ada Ten of Cups ya, ini juga tentang kenyamanan. Ada keinginan untuk bertemu juga sama seseorang, tapi sepertinya ada batasan. Mungkin banyak yang LDR kali ya dalam energi ini. Entah LDR memang secara jarak atau LDR secara perasaan atau LDR udah berjarak aja gitu. Oke, kita lihat apa yang sedang atau sudah terjadi antara kamu dan dia, atau kisah kalian tuh kayak apa sih? Oke, di sini ada finance, kemudian di sini ada forgiveness. Kemudian di sini ada dream. Kemudian ada healing. Kemudian ada not yet, hubungan pembelajaran, selalu begitu. Energi bottom of the deck di sini ada crossroad-nya, ada hubungan yang penuh dengan pilihan, ya. Ada perbedaan-perbedaan opsi antara satu sama lain. Ada perbedaan di mana salah satunya sebenarnya harus mengambil sikap atau memutuskan, tapi sepertinya nggak bisa. Jadi kayak masih menggantung. Oke, di sini hubungan kalian ada faktor finance atau fokus on karir. Mungkin seseorang tersebut atau kalian salah satunya ada yang workaholic, ya. Ada yang fokusnya sama materi, fokusnya sama karir, fokus sama uang. Atau masih mengejar pencapaian, target on value-nya kuat sekali. Atau juga ada beberapa yang kaitannya dengan berbeda finansial atau berbeda penghasilan atau pendapatan, sehingga mungkin salah satunya banyak yang mensupport, ya. Kemudian di sini ada forgiveness, release negativity, good intention. Ini sama dengan the star tadi. Artinya di sini ada yang sedang berupaya bekerja keras, entah meminta maaf atau ingin memaafkan, walaupun yang satunya mungkin belum ada gambaran ingin minta maaf, artinya kayak mencoba mengikhlaskan, tapi sepertinya masih agak tersendat-sendat. Dream, di sini ada divine guidance, belief, pay attention. Ya, ini beberapa suka dapat gambaran mimpi ya. Apakah mungkin masih kebawa-bawa mimpi tentang diri seseorang tersebut, atau memang kalian sama-sama suka memanggil nama masing-masing ketika sebelum tidur, akhirnya kebawa ke mimpi. Ada dimensi yang terkoneksi antara kamu sama dia. Jadi kayak kalau kamu misalnya lagi mimpiin dia, jadi ya dia juga biasanya terkoneksi mimpiin kamu juga. Itu ya, ada imajinasi-imajinasi yang belum tuntas satu sama lain. Kemudian ada healing, di sini ada difficult self trust, ada acknowledgement, ada inner work. Artinya banyak yang hubungannya sudah berjedah, berjarak atau bahkan berpisah, sehingga di sini ada upaya-upaya yang dilakukan untuk belajar ikhlas tadi, atau belajar melepaskan, atau bahkan belajar memaafkan. Ya, jadi banyak energi healing mungkin yang lagi nonton di sini. Not yet, not the right time, wait. Di sini ada beberapa yang masih disuruh menunggu kalau masih punya keyakinan jika hubungan ini nanti akan balik lagi. Tapi kalau memang misalnya sudah pesimis atau bahkan sudah pengen move on aja, berarti kamu sudah tahu ya. Sekarang memang belum waktu yang tepat untuk bisa memaksakan atau menjalin hubungan bersama seseorang tersebut.
ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Knight of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Three of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Hangman. Ada kartu gondol gandul, ay. Kemudian ada Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, aku lihat hubungannya terlalu slow motion. Hubungannya memang solid, hubungannya memang konsisten atau intensitas pertemuannya selalu terjadi. Ya, tapi ada pergerakan yang sebenarnya lama. Atau hubungan ini kayak nggak bergerak. Jadi begitu-begitu aja sehingga salah satu pihak ada yang merasakan bosan, salah satu pihak ada yang merasakan terbebani, sementara tidak ada progres dari hubungan tersebut. Ya, kayak kamu ngerasa sejauh apapun, seberat apapun, perjuangan, pengorbanan, unconditional lainnya yang sudah kamu berikan, tapi kayaknya hubungan ini kok makin jauh atau memang garisnya itu jauh banget untuk dikejar, seperti itu. Walaupun energinya kejar-kejaran, tapi kayak nggak nyampe-nyampe, energinya capek dan lelah. Apalagi tadi ya tentang finance juga di sini diklarifikasi lagi. Kalian memang berdealing sama seseorang yang masih pengen mengejar pride, ya. Mungkin dia seseorang yang masih pengen menjadi center of point. Ya, salah satunya sekarang yang paling ngetop omongannya adalah NPD lah. Ya, atau dia memang narsis, masih pengen dikenal, masih pengen ngejar ini, ngejar itu, atau masih pengen berpetualang, atau tujuan hidup dia memang masih panjang untuk ke arah yang lebih serius atau berkomitmen, seperti itu. Even ada yang sudah berkomitmen sekalipun di sini seperti kayak dia ngerasa bingung setelah berkomitmen ini sebenarnya apa sih? Kayak dia itu adalah seseorang yang kehilangan jati dirinya sekalipun sudah memiliki pasangan sah misalnya. Atau kalian di sini ada yang menonton bersama dia itu adalah pasangan sah, tapi kayak dia tuh kayak ngerasa kok udah menjalin hubungan resmi kok gini-gini aja. Kok jatuhnya membosankan, kok jatuhnya kayak kurang asik, kurang ini, kurang itu. Artinya ada ketidakpuasan yang selalu aja muncul di dalam pikiran dia. Seperti itu. Jadi kadang-kadang di dalam benak dia tuh kayak apakah aku salah ngambil langkah atau salah ngambil sikap. Nah lo gimana orang udah punya anak misalnya gitu kan, tiba-tiba bilang salah ambil langkah tuh gimana? Karena tadi nih orang ya, dia belum tahu jati diri dia tuh seperti apa. Jadi terlalu gampang atau terlalu singkat untuk cepat mengambil keputusan, ya. Apalagi di sini orangnya masih mungkin saja playing victim atau mungkin masih player atau playing around, masih suka celingak-celinguk kiri kanan. Artinya masih ada energi coba-coba atau seleksi, ya. Atau ya nggak tahu apakah sebutannya selingkuh, ya, atau third party atau apapun juga. Belum ada kejelasan, jangankan untuk kamu, untuk dirinya aja dia kayak masih bingung. Jadi dia nih orang yang hidup ya asal hidup kalau aku lihat. Yang penting ngalir aja, jalan aja, hari ini makan, besok makan, masih bisa hidup aja tuh udah bagus gitu. Jadi kayak dia nggak ngerti, dia nggak kenal sama diri dia sendiri, amnesia tapi nggak amnesia. Itu ya. Nih hubungan kalian banyak yang hubungannya HTS, hubungan tanpa status atau hubungan tanpa kejelasan. Akhirnya apa? Capek sendiri, mau bertransformasi berapa kali gagal, ya. Ini juga beberapa masih suka percaya sama yang namanya trust issue. Masih suka kumpul-kumpul sama teman-teman, ngegeng atau apapun yang menjadi adiksi dia. Seperti itu, orangnya terlalu gampang dihasut atau gampang dikonfrontasi sama satu informasi yang belum tentu valid, ya. Sementara dia orang yang suka mencari validasi untuk dirinya sendiri. Jadi orangnya nggak bisa disalahkan. Kalau disalahkan dia akan cari cara untuk memvalidasi bahwa dirinya yang benar.
Ya, kemudian di sini ada esophageal, capek di kalian beberapa, nggak semua, tapi paling banyak di sini adalah seseorang yang mungkin berdealing sama dia itu tangannya nadah terus, ya, atau minta uang terus, atau katakanlah chaser and runner antara kamu dengan dia, bolak-baliknya dia atau on off-nya kalian, on and on kalian itu berdasar apa yang bisa kamu berikan. Ya, kalau kamu bisa manjain dia, menuruti apa yang menjadi kemauan dia, maka dia pun akan memberikan sesuatu yang baik, effort yang positif. Tapi itu hanya di depan kamu, beda ya di belakang kamu. Makanya di sini nggak heran kalau kamu ada di sini. Ini energi kamu paling kuat ada di 10 of One, beban berat yang sedang kamu pikul. Sementara dia di sini adalah mencari pencapaian, mencari sesuatu yang berkaitan hanya untuk dirinya sendiri. Egoisnya keras. Orangnya sebenarnya dia nggak pelit kalau kepada orang yang dia sayangin, entah kepada keluarganya atau siapapun. Tapi kalau kepada orang yang nggak dia sayangin, biasanya dia suka menarik. Entah itu menarik energi positif dari kamu, akhirnya kamu yang tersisanya negatif, ya, atau menarik hal-hal lain yang bisa dia dapatkan. Itu dia. Oke, kita lanjut. Ini kalau kalian yang di sininya maskulin, kalian tuh berdealing sama seseorang kayak peribahasanya gini, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang aku tendang, nggak ada uang abang melayang sana. Oke, di sini ada 7 of One, Aries Leo Sagittarius. Kemudian di sini ada 5 of Cup, Cancer Scorpio Pisces. Tuh, ada yang nyesel tuh. Ada yang lagi ngorek-ngorek. Gak tahu ya, ngorek-ngorek informasi kah, ngorek-ngorek luka lama kah, ngorek-ngorek apa yang bisa dia korek. Kemudian di sini ada 5 of One, Aries Leo Sagittarius. Terus di sini ada The Moon. Ada ngintip-ngintip kalian juga nih, Pisces. Kemudian ada The Tower, ambiar abis. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada 4 of Swords. Capek, lelah mami. Udah ampun deh sama dia. Kayaknya aku nyerah deh, aku pasrah deh. Bagus gitu, makanya move on ya. Di depan sana siapa tahu kamu akan ketemu sama seseorang yang jauh lebih baik dari dia, ya. Kalau kamu nggak lepasin dia, ya kamu nggak akan ketemu. Karena aku lihat di sini energinya kamu udah lelah banget, udah capek banget, udah pasrah, ya, menyerahkan semua ke jalur langit. Itu memang satu-satunya cara menghibur diri adalah melepaskan itu ke jalur langit. Ya, aku lihat di sini seseorang itu dia yang kamu fokuskan. Ada satu konflik batin yang besar dalam diri dia. Apapun masalah yang sudah kalian hadapin bersama, atau perpisahan apapun, atau konflik apapun yang terjadi, sebenarnya ada penyesalan dalam diri dia. Tapi penyesalan ini bukan berarti dia orang yang akan mengakui bahwa dia bersalah, mengakui bahwa dia menyesal, atau mengakui segala macam bentuk kesalahan atau aib yang ada di dalam diri dia. Saat ini terlepas dia sekarang pun bersama kamu ataupun tidak, dia sedang mencari sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Ada yang dia gali, ada yang dia bongkar, ada yang dia intip. Bahkan ada yang gak segan-segan bertanya jika ini hubungannya tidak LDR. Mungkin bertanya kepada teman dekat atau teman kalian waktu kalian sama-sama, atau bertanya kepada keluarga atau sumber-sumber lain di mana yang penting dia tahu tentang diri kamu. Itu. Ya, juga di sini ada beberapa yang masih dalam situasi drama queen. Artinya mengorek-ngorek ini mungkin dia melihat tadi, ya, kayak kamu kan lagi berdealing sama seseorang yang suka mencari validasi. Artinya dia mengorek-ngorek tentang kesalahan terakhir ini, salahnya di mana ya? Gimana cara aku membela diri? Ada salah satunya seperti itu. But so far di sini ada energi yang penting sebenarnya dia tuh kayak lagi nggak genah atau gelisah atau gegana, gelisah, galau, merana. Ya, ada yang ambiar dalam diri dia, entah hubungannya, entah finansialnya, atau hal-hal lain yang ada di dalam diri dia. Atau memang ambiar aja, dia ngerasa kayak hambar ketika dia nggak bersama kamu. Jadi nggak heran kalau saat ini pun sebenarnya dia lagi konflik batin, lagi sedih, lagi hambiar. Ini juga seperti lagi kehilangan sesuatu. Ya, so far di sini ada sesuatu yang dia cari tahu tentang diri kamu, ngintip.
Ya, stalking. Di sini the moon-nya stalking, dalam sedihnya tapi dia stalking, cari cara, cari tahu. Artinya dia masih belum benar-benar lepas dari diri kamu. Masih penasaran sama kamu, masih cari tahu tentang diri kamu. Apa aja, ngapain aja, sama siapa, atau hal-hal lainnya. Itu So, temanya, seseorang ini masih suka mencari tahu tentang diri kamu. Simple banget, langsung kepikir di otak mami. Biasanya tuh mikir dulu, apa ya? Oke, kita lihat ya. Apa sih yang dia intip dari kamu? Apa sih yang dia ingin cari tahu dari kamu? Yang dia cari tahu tentang kamu. Kenapa? Apa yang masih suka dia intip tentang diri kamu? Aduh ya. Keluar hangman lagi nih. Hangman dibalas hangman. Kemudian di sini ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Ten of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Ups, ada dua sorry. Kemudian di sini ada Knight of Swords, ya, yang dia cari tahu, yang dia ingin tahu tentang kamu saat ini adalah apakah kamu juga seperti dia, celingak-celinguk sana sini. Atau kamu sudah mulai pelan-pelan mencari pengganti diri dia? Atau apakah kamu saat ini playing around? Ya, kalau yang masih bersama mungkin dia berpikir apakah kamu selingkuh di belakang dia, diam-diam. Ya, yang jelas di sini ada ketakutan dalam diri dia. Jangan-jangan kamu lagi mencari seseorang yang baru, ya, atau kamu lagi mencoba memaknai, ya, nih karena Hangman juga menggambarkan tentang ide, kreativitas atau sesuatu yang munculnya dari pikiran gitu, ya. Jadi kayak mungkin dia berpikir tuh kalau kamu sekarang udah, ya udahlah, daripada situasinya menggantung terus sama dia tanpa kejelasan, sekarang waktunya kamu move on. Kamu juga perlu dong mencari tahu, mencari yang baru, atau mencari orang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu. Ada juga beberapa yang cari tahu tentang kamu tuh apakah kamu sekarang stuck, ya, apakah kamu tuh memang benar-benar sibuk aja ngurusin uang alias kerja, atau membahagiakan diri kamu sendiri, ya. Atau ini ada beberapa juga sih tapi nggak banyak, ya, apakah dia juga berpikir jangan-jangan kamu mau nagih. Ada catatan hutang sepertinya yang masih kamu simpan jika ada kaitan sama hutang piutang tadi itu. Tapi paling kuat ketakutan dia yang dia cari tahu tentang kamu adalah tentang orang baru sih. Karena di sini ada Ace of Cup. Jangan-jangan dia berpikir kalau kamu tuh sekarang sudah memiliki cinta baru. Kamu tuh sekarang sudah memiliki orang baru atau pasangan baru. Seperti itu. Kemudian ya, yang dia cari tahu tentang kamu, apakah di sini ada Ten of Cup? Apakah kamu tuh kan? Apakah kamu sekarang memang sudah bahagia sama pasangan kamu yang sekarang, ya? Atau bahagia sama keluarga kamu? Kalau memang gak punya pasangan, ya, apakah kamu memang sudah benar-benar ingin melepaskan diri dia? Jadi cemas dia kalau kamu melakukan itu. Kemudian di sini ada Knight of Swords, yang dia cari tahu nih juga tentang ego sih, ya, apa dia berpikir jangan-jangan kamu masih marah, masih pengen ngebalas dia, atau hal-hal yang berkaitan tentang menyerang balik tentang diri dia atau perbuatan dia terhadap diri kamu. Jadi kayak dia takut kalau kamu bakal ngebalas atau bakal memborbardir dia dengan versinya kamu. Itu ya, kita lihat lagi apa saja yang dia cari tahu tentang diri kamu. Ups. Oke, di sini ada Knave of Cup, tuh cinta lagi. Kemudian Temperance, ya.
Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius. Kemudian ada Knight of Wands. Kemudian di sini ada Knave of Wands. Keluar 2. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, dan ada Death. Scorpio. Bottom of the deck, energi dia di sini ada Strength. Ada 2 Strength, kuat banget tuh, lagi ngumpulin keberanian, power. Ya, lagi mencoba cari cara untuk bisa meluluhkan sesuatu. Atau kamu bisa jadi. Aku taruh di sini, ini di sini deh. Jadi apa sih yang dia cari tahu tentang diri kamu lagi? Ya, ini Knave of Cup ya. Apakah memang benar-benar kali ini kamu udah ditembak nih sama orang lain, sudah ada panah cupit yang masuk ke dalam diri kamu. Ini tentang kecemburuan dia sih, kalau aku lihat kayak nggak rela kalau kamu tuh segera move on, atau nggak rela kalau kamu tuh benar-benar dapat pengganti yang baru tentang diri dia. Ya, kemudian yang dia cari tahu di sini ada juga tentang apakah kamu sekarang sudah stabil. Ini positif sih, nggak ada kecemburuan ya. Apakah kamu sekarang udah stabil lagi, udah nggak marah lagi, udah nggak nangis lagi, atau sudah nggak kecewa lagi dengan situasi yang pernah terjadi. Jadi kayak dia ngerasa kamu tuh udah stabil belum sih sekarang? Takutnya kamu masih kayak kemarin, masih galau, masih apa misalnya. Ya, kemudian sini ada Knave of Wands. Yang dia cari tahu tentang kamu adalah ini hampir sama ya. Apakah kamu juga memata-matai dia? Di sini lebih kepada ada ketakutan kamu bongkar aib ya. Apakah memang terlalu banyak rahasia antara kamu sama dia sehingga dia kayak juga beberapa ya nyari tahu, jangan-jangan nanti kamu sebarluaskan aib dia, jangan-jangan kamu sebarluaskan tentang apa yang pernah terjadi antara kamu sama dia, atau bahkan ya kalau sampai memang ini hubungan third party yang sudah memiliki pasangan, jangan sampai ini nanti masuk ke dalam ranahnya dia, akhirnya ada sesuatu yang kacau lagi seperti itu. Ya, kemudian di sini yang dia cari tahu apa rencana-rencana kamu ke depannya ya. Apakah memang rencana kamu memang pengen ya salah satunya balas balik dia, atau memang ingin melepas dia. Jadi yang jelas dia pengen tahu kamu tuh lagi ngelakuin apa aja sih sekarang, kamu tuh lagi gimana aja sih sekarang, tebar pesona kah, begini kah, begitu kah. Jadi kayak apa yang ada di dalam diri dia, dia takutkan kalau itu juga ada di dalam diri kamu ketika kalian tidak bersama. Ya, kemudian di sini ada Eight of Pentacles tadi ya, yang dia cari tentang kamu sekarang. Apakah kamu sudah jauh lebih cantik, sudah jauh lebih sukses, atau kamu sudah jauh lebih mengangkat diri kamu atau derajat kamu jauh ketika bersama dia. Yang dulunya mungkin kamu angsa, sekarang sudah jadi burung merak. Artinya di sini benar-benar kayak kamu, dia takut itu kalau kamu udah benar-benar melepaskan ya, melepaskan diri dia atau melepaskan koneksinya sama kalian lah dalam hubungan kalian. Seperti itu. Dan dia juga cari tahu kira-kira kalau dia datang lagi menawarkan perasaan, apakah ada kesempatan lagi, mungkin kamu terima nggak ya, mungkin kamu gimana nggak ya, itu. Ini agak sedikit ekstrim ya yang dia cari tahu tentang kamu. Apakah jangan-jangan dia mudah menganggap, kamu sudah menganggap dia tuh udah nggak ada, udah mati, lu udah jadi tengkorak gitu. Udah dicabut nyawanya sama nggak tahu lah ya. Yang jelas di sini kayak dia cari tahu tuh kalau kamu tuh jangan-jangan benar-benar udah move on, udah masuk ke babak baru dalam kehidupan kamu. Artinya kamu sudah menganggap dia sudah tidak ada, dia sudah goit gitu ya. Oke, kita cek yuk isi hati dia apa sih. Kok kayaknya agak-agak nelangsa nih orang. Kita intip dulu. Jadi kalau ini nggak wajib ya, kalau tiba-tiba diperlukan kita buka. Ini aku mencabut ya. Oke, di sini ada apa? Kita bawa hubungan ini pelan-pelan. Tuh, dia pengen pelan-pelan membawa lagi hubungan itu. Aku tahu kita akan bersama, punya satu kepercayaan diri ya, bahwa mungkin dia tahu kalau suatu saat kamu juga akan
bersama lagi sama dia. Kamu menerangkan hidupku, apakah kamu sadar itu? Tuh, pasti kalian jawab, ya iyalah, selama ini aku yang baik sama dia. Ya jelaslah aku menerangkan hidupnya. Satu lagi di sini ada, kalau kamu mau aku menunggumu, aku siap melakukan itu. Gimana kalau nggak ada komunikasi gitu ya? Poinnya kan semua ada di komunikasi. Tunggu aku ya, kapan, berapa lama, tinggal lihat kesanggupan. Kalau ghosting, kalau hilang percuma. Kita korek-korek isi hatinya, ngomong sendiri, dia juga apa artinya? Benar nggak sih? Bottom of the deck-nya ada, aku sangat sedih sekarang. Ya, ada perasaan sedih yang sedang dia rasakan. Oke, kita akhiri readingan ini dengan cek zodiak, cek inisial nama, dan cek angka. Ada Pisces, ada Scorpio, ada Cancer, ada Gemini, ada Aries, ada Capricorn. Bottom of the deck-nya Aquarius. Inisial nama ada P, ada B, ada H, ada Y, ada U, ada I, W, R, A, T, V, D. Bottom of the deck C. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Wey. Ada 21, 10, 18, 15, 16, 4, 12, 19, 30, 26. Bottom of the deck-nya 6. Kita baca buku masih tentang untuk dibaca saat kau merasa hidupmu kering. Aku ambil bagian ini tadi. Oke, di sini tidak ada mati gaya. Selama Anda masih bisa bernapas dan menjadi saksi dari setiap perubahan yang terjadi, sekecil apapun itu, maka jangan sekalipun Anda membuang kesempatan dan anugerah yang Anda miliki. Anda jangan terlalu sinis dan pesimistis dengan kesempatan dan anugerah yang Anda miliki, karena sikap ini sangat bodoh dan konyol. Bahkan menunjukkan betapa Anda tidak mengenal diri Anda sendiri. Ketahuilah hal ini tidak hanya bisa dikatakan sebagai ironi, tetapi tragedi. Ya, tragedi atau bencana. Coba Anda renungkan apa yang bisa diambil seseorang yang sama sekali tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya. Dalam hidup ini hanya untuk sesuatu yang perlu dia lakukan demi kepentingannya sendiri. Dia tidak tahu, bukankah ini tak berlebihan jika disebut dengan tragedi? Ya. Baca deh dikit lagi ya. Sesungguhnya orang yang demikian, meski dia hidup, sebenarnya dia telah lama mengalami kematian lebih lanjut. Orang seperti ini hidup dalam kehampaan yang benar-benar hampa. Ia mengalami kematian lebih awal dari kematian yang sebenarnya. Ini dia tadi, hidup tapi nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu arahnya kemana. Hampir sama dengan si Bagong energinya. Jadi kayak selalu mencari jati diri yang nggak tuntas-tuntas. Nggak tahu di mana hilangnya itu. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.